Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. With me, with Samsul as your teachers in the second meeting. Still continue about our material in the first meeting. Still talking about offering service and help for class 12. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anakku yang berada di kelas 12. In the first meeting, couple days ago, kita itu ngomong tentang offering service dan help. Sudah saya jelaskan secara tuntas apa itu offering service and help. Ternyata offering service and help itu artinya menawarkan jasa dan bantuan. Di kesempatan kali ini, di pertemuan yang kedua, masih bicara tentang offering service. Ternyata offering service itu dimulai dengan pertanyaan dengan menggunakan modal. Ya, modal yang digunakan ini yang maksud dengan modal anak-anak. Ini modal, ya. May, what can I do, what if, ini semuanya disebut sebagai ungkapan. Ya, pertama offering service help itu menggunakan may I help you, what can I do for you, what if, dan seterusnya. Baik siswa, kita lanjutkan kembali materi kita di kesempatan yang kedua ini. Offering service or help. Yang pertama kita latihan dulu, read and practice the following dialogue. Di sini ada dialog anak-anak atau percakapan, yaitu antara shop assistant and mawar. Ya. Jadi shop assistant itu artinya penjaga toko, dengan seorang yang bernama Mawar. Jadi dalam dialog ini menyatakan ada penawaran jasa di antara shop assistant dan Mawar. Oke, saya baca dulu ya anak-anak ya. Saya baca kata, can I help you find something? Yes, I want to look for a book about making conversation in Japan. What is the exactly title? I do not know for sure. Can you show me where I can find such a book? It is on the shelf on the corner in the foreign language section. Okay, thanks. Is there any discount for every purchase? Yes, this month we offer 10% discount for all. For item. Great. Then, may I see the catalog? Sure. You can use this computer to check our book. Yes, thank you. Is there anything else I can help you, miss? No, thanks. Alright. Happy shopping, miss. Oke, dari percakapan yang kita baru saja berikan antara shop assistant Mawar, ya, ternyata memang ada tawaran, yaitu tawaran bagaimana cara menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Yang jelasnya di sini ada dua yang diketik tebal, yang bold type, ya. Yang diketik tebal ini ada dua, saya lihat. Yang pertama adalah yang ini, ya, can, yang ini. Nah, ini adalah yang ini. Can I help you find something, dengan kata is there. Nah, ini juga diketik tebal. Ini adalah dua hal yang menyatakan offering service, ya. Dari dua hal ini, anak-anak, ternyata yang paling menarik adalah ketika kita bicara tentang ini, tentang percakapan ini, memang ada unsur, ya, menawarkan jasa atau bantuan. Kita pahami dulu satu persatu, ya, antara shop assistant dengan Mawar, ya. Kita lihat di sini kata shop assistant, can I help you find something? Nah, bisakah saya bantu kamu untuk menemukan sesuatu? Jadi find di sini artinya menemukan, ya. Yes, I want to look for a book about making conversation in Japan.
Yes, I want to look for. Nah, ini anak-anak, look for itu artinya apa? Look for itu artinya mencari. Yes, I want to look for a book about making conversation. Jadi, in Japan maksudnya. Ya, saya ingin mencari sebuah buku tentang bagaimana membuat percakapan dalam bahasa Jepang. Kata shop assistant, what is the exact title? Ini apa artinya anak-anak? What is the exact title? Jadi apa judul yang sebenarnya? Exact berarti pastinya. Title tadi judul ya. What is the exact title? Apa judul yang sebenarnya? Si Mawar pun tidak terlalu yakin ya. Si Mawar ini tidak begitu yakin, cuman dia bilang I don't know for sure. Saya tidak tahu begitu pasti gitu maksudnya ya. Baru si Mawar, can you show me where I can find such a book? Can you show me? Bagus nih Nana. Can you show me? Can you show me where I can find such a book? Bisakah kamu menunjukkan, show me kepada saya, where I can find such a book? Di mana saya bisa temukan buku such seperti semacam. Di mana saya bisakah kamu tunjukkan ke saya di mana saya bisa menemukan buku semacam itu? Apa kata si penjaga toko? Si shop assistant, dia bilang, it's on the shelves, on the corner, in the foreign language section. Ada yang tahu kira-kira artinya nih? It's itu artinya pengganti buku yang mau dicari nih. Digantinya dengan it's ya. It's on the shelves. Buku itu berada di shelves. Shelves itu artinya rak. Anak-anak kalau pergi ke tempat penjualan buku gitu ya, pasti ada namanya shelves. Jadi disusun dengan rapi di shelves. Terus di mana shelvesnya? Di mana rak itu? On the corner. Corner ini artinya pojok, ya pojok atau sudut. In the foreign language section, yaitu di bagian foreign language. Foreign language section itu artinya. Jadi foreign language section yaitu di bagian foreign itu artinya asing, luar negeri, language itu artinya bahasa. Jadi di bagian bahasa asing. Jadi di rak buku itu anak-anak ada yang namanya kumpulan-kumpulan bahasa asing. Jadi it is on the shelves on the corner in the foreign language. Apa kata Mawar? Okay, thanks. Jadi dijawabnya lah ya dengan okay, thanks. Oke, terima kasih. Is there any discount for every purchase? Apakah kalau is di depan gini tambah there itu artinya bukan apakah di sana ya anak-anak ya. Tapi artinya sudah berubah menjadi apakah ada. Apakah ada discount? Discount itu dalam bahasa Indonesia ada potongan harga. For every purchase. Untuk setiap purchase. Purchase itu artinya pembelian. Pembelian ya. Pembelian. Jadi purchase itu artinya pembelian. Apakah ada diskon pembelian? Kata si siapa? Kata si shop assistant, yes. This month we offer 10% discount for all items. Ya, bulan ini kita offer. Dari kata offering tadi kan ya. Offer itu artinya menawarkan. Ya, kita menawarkan 10%. 10% discount for all item, untuk semua barang. Item itu artinya apa saja yang dijual di situ, barang-barang item. Buku kah dia, apakah dia yang ada di mana, di bookstore atau di toko buku tersebut. Kata Mawar, great. Biasanya great itu sesuatu yang luar biasa ya, hebat. Then may I see the catalog? Biasa kalau di toko-toko besar ya, seperti di kota-kota besar itu kita tuh tidak hanya sekedar melihat buku, tapi bisa kita lihat katalog. Katalog itu artinya daftar ya. Boleh saya lihat katalognya? Boleh saya lihat daftarnya? Kata si penjaga toko, sure. Tentu saja, you can use this computer to check our book.
kamu bisa menggunakan buku komputer ini. Jadi disediakan komputer. Bisa dibayangkan ya anak-anak ya. Misalkan kamu pergi ke suatu buku, cari-cari buku, entah judul apa. Jadi kamu tinggal berada di depan komputer, kau ketik judul bukunya, pengarangnya siapa, nanti akan muncul. Munculnya itu lebih canggihnya, munculnya itu di bagian mana ketahuan. Misalkan buku bahasa Jepang ya anak-anak ya. Dia kan cari tentang Japan, buku Jepang ya, a book about making conversation in Japan. Jadi nanti ketahuan ketika di enter, ketika dicari di komputer, nanti ketahuan bahwa buku Jepang itu atau buku yang berbahasa Jepang itu berada di mana, misalkan di foreign language, di bagian mana. Nanti ada entah ada kodenya, entah pakai B1, B2 dan seterusnya. Kata mama apa? Yes, thank you. Ya, terima kasih. Nanya lagi si asisten. Is there anything else I can help, Miss? Apakah ada lagi? Nah, ini. Jadi dua ini tadi. Pertama ini menyatakan, menawarkan tahu, can I help you find something, dengan is there anything else I can help you, Miss? Masih adakah yang lain? Nah, ini kan else-nya itu yang lain. Is there anything else I can help, Miss? Masih adakah yang lain yang bisa saya bantu, Bu? Nyonya. No thanks. Berarti jawabannya jawaban menolak. Nggak ada lagi no thanks. Kata si si penjaga toko, alright, happy shopping, Miss. Selamat berbelanja. Nah, oke. Jadi anak-anak, ini ada sebuah dialog yang sangat sederhana yang saya sajikan dari sebuah buku. Saya ambil dari Intan Pariwara kalau tidak salah buku ini. Jadi udah ketahuan ya anak-anak, sudah ketahuan ternyata dalam offering service atau help itu sangat sederhana. Jadi ada cara menawarkan dan cara menerima. Menawarkan itu ada dua macam. Menjawabnya, meresponnya, ada yang menawarkan dianggap sebagai menerima, ada juga yang menawarkan dianggap sebagai menolak. Kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Okay, we continue again for the next material. So, answer the following question based on the previous dialogue. Jadi, kamu tuh disuruh untuk menjawab pertanyaan berdasarkan dialog yang tadi. Kita lihat dulu pertanyaan seperti apa. Misalkan, what is the dialogue about? What is the dialogue? Dialog itu mengenai apa? Kita lihat dulu. Dialog tadi ini mengenai apa nih, dialog ini nih? Dialog keseluruhan ini mengenai apa? Jadi dialog ini anak-anak, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini dia ngomong tentang looking for a book about making conversation in Japan. Atau dia mau buying a book. Boleh kita banyak sini ya, bisa buying, sorry saya tidak bisa nulis ya, buying. Bisa juga dia, ini apa nih, selain buying apa? Bisa juga finding ya, finding ya, bisa finding, bisa finding, nah. Oke. Bisa juga disebut sebagai looking for. Nah, ini kan lagi looking for tadi mencari. Jadi looking for a book, buying a book, nah, itu jawabannya ya. Jadi untuk nomor 1. Yang berikutnya lagi jawaban nomor 2, tadi kan nomor 1 nih anak-anak ya. What is the dialogue about? Jadi dialogue is about finding a book about making conversation in Japan. Terus yang kedua, where is the dialogue take place? Where is the dialogue take place? Take place itu artinya berlangsung ya. Jadi where is the dialogue take place? Di mana dialog itu berlangsung? Udah jelas dialog itu berlangsung di mana, Nana? A bookstore. Jadi bookstore ya. Tahu arti bookstore? Saya tidak bisa nulis ya. A bookstore tahu artinya, Nana? A bookstore itu artinya apa ya? A bookstore itu artinya toko buku. Jadi di mana dialog take place? Di mana dialog itu
berlangsung. Jadi waktu berlangsung di toko buku atau bookstore ya. Next. Who are the speakers? Siapa sih speakersnya? Speakersnya itu ada dua anak-anak. Kita lihat di sini ya. Kita hapus dulu ya. Anak-anak dialognya itu dua tuh. Ada antara shopkeep assistant dengan siapa? Dengan Mawar. Jadi kalau kita lihat lagi ya, where are the speakers? Shop assistant and Mawar. Jadi shop assistant dengan Mawar. Yang berikutnya lagi, pay attention to this sentence in bold. What do they express? Kamu lihat lagi yang di bold type. Ini yang di bold type ini. 1, 2, ya kan? Can I help you find something? Is there anything else I can help miss? Ini nih, kedua dialog ini, kedua ungkapan ini, ekspresi ini, ungkapkan apa dia? Nah, kita lihat ya, ada di sini. What? Pay attention into the sentence bold. Perhatikanlah atau perhatikan kepada kalimat yang diketik tebal. What they express. Apa yang diungkapkan. Jadi, apa yang diungkapkannya di dua kalimat tadi itu? Yang pertama, can I help you find something dengan ya ungkapkan offering service atau dia tidak ada cerita lain ini. They do not talk about the other thing, but they talk about offering service and help. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjutkan. What modal are used in the sentence in bold? Modal apa? Modal apa? Modal itulah kata yang pakai can gitu ya, biasa can, biasa may, gitu kan? Itu modal. Modal itu artinya kata kerja bantu spesial yang digunakan biasanya dalam membuat sebuah tawaran ya, offering baik itu service maupun. Sekarang kita what modal are used in the sentence in bold. Kita cari lagi anak-anak, kita perhatikan kembali lagi. Apa modalnya? Can. I can. Apa modalnya? Is, to be. Is there anything else? I can juga modal. Nah, jadi modal yang digunakan can, to be, is, dan ya dua-dua macam nih. Can dengan to be is. Oke. Kita lanjutkan lagi, kayaknya udah selesai ya. Jadi what modal are used? Modal apa yang digunakan dalam modal apa yang digunakan dalam kalimat yang diketik tebal tadi? Ada can dan may. May tidak ada ya, cuman can dan is kalau tidak salah ini. Can dan is ya, may-nya tidak ada. Oke, sampai di sini gimana anak-anak? Bisa dipahami? Jadi dialog tadi sangat sederhana ya. Question based on the previous dialogue itu sangat sederhana. Lanjut lagi ya. Kita lanjut karena waktu kita juga saya tidak terlalu bisa lama-lama. Ya, lanjut lagi. The following expression offering service and help kemarin sudah saya bahas. Tidak perlu lagi saya berpanjang lebar di bagian ini ya. Kemarin kan sudah saya bahas nih offering service dan respondingnya. Jadi ada yang positif yang negatif. Oke, lanjut ya kita ya. Kita lanjutkan. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan may I, what can I do for you, what if. Ketiga-tiga ini apa fungsinya? Fungsinya to make an offer. Ini fungsinya adalah membuat tawaran. Tahu tawaran enggak? Membuat tawaran. Jadi, may I help you? What can I do for you? Semuanya to make an offer. Membuat sebuah tawaran. Penggunaannya, usage-nya. Kita lihat usage-nya gimana usage-nya. Usage-nya, penggunaannya, may I, what can I, harus menggunakan modal. Mana modalnya? Can dengan may itu sama dengan modal, modal ya. May juga modal. What can modal, what if. What if bedanya itu
diikuti oleh diikuti oleh apa? What if diikuti oleh verb based, yaitu kata kerja pertama, atau orang sebut sebagai verb one. Jadi kalau tadi may I help you? Ini yang modal semuanya nih. What can I do for you? Tapi kalau what if, semuanya ini, apakah nanti what if akan diikuti oleh kata kerja pertama? Kita lihat ke contoh saja lah. Ini contoh satu nih, kita lihat ya. May I help you lift the table, please? Mana P1-nya? Mana kata kerja pertamanya? Bolehkah saya membantu kamu mengangkat meja itu? Mohon, silakan. May I? Bolehkah saya? May, setelah may I, itu kata kerja based, alias kata kerja kesah, atau orang singkatnya sebagai P1. May I? Terus, you look very sad. What can I do? Do. Tidak boleh did. Tidak pernah saya dengar what can I did for you? Atau what I help. Ini tambah ed. Helpnya ini tambah ed, tidak ada. Jadi setelah modal, kuncinya. Modal tadi kan, modal tuh banyak anak-anak. Soalnya Bapak susah untuk menjelaskannya kalau pakai ini. Modal itu ada care, must, ya anak-anak ya. Must, terus ada will. Itu modal. Jadi setelah modal nanti itu tidak boleh diikuti oleh kata kerja kedua. Harus namanya verb base, alias kata kerja pertama itu ya. Jadi mana modalnya? May I help? Tidak boleh. May I helping? Tidak boleh. May I help tambah ed? Tidak boleh. Harus verb base, harus kata kerja pertama. May I help you lift the table, please? Tuh ya anak-anak ya. Lanjut lagi. What you look very sad. What can I do? Tidak pernah. You look very sad. What can I doing? Tidak pernah. What can I did? Tidak pernah. What can I don't? Don't kata kerja ketiga ya. Tidak pernah. Tidak pernah nih. Tetap harus dia verb base kata. What if we arrange? What if, setelah what if, modal what if itu sama juga diikuti oleh P1. What if we arrange the book in your room, sir? Bagaimana jika kita susun buku-buku di ruangan Bapak? Bagaimana? Oke, jadi sekali lagi saya katakan anak-anak, ketika kita bicara tentang bicara tentang apa ini modal, apakah dia modal ini, harus kita mengacu kepada kata kerja pertama. Oke, lanjut lagi ya. Oke, complete the following dialogue with the ini kita latihan dulu ya. Complete the following dialogue with suitable expression of offering and responses, then practice the dialogue with a friend. Anggaplah di sampingmu itu ada teman, tapi karena kita pembelajaran e-learning ini di rumah Nana, jadi anggap saja in front of you have a friends, and then you make a dialogue. Complete the dialogue with a suitable expression of offering and responses. Oke, kita lihat dulu ya anak-anak ya. Ada dua orang di sini, ada tiga orang ya, dua orang. Ada Andra dengan ada Karen. Oke. I'm going to computer fair this afternoon. I'm going to the computer fair. Tahu fair anak-anak? Pameran. Fair artinya pameran atau exhibition, pameran, tuh ya, fair. Saya akan pergi ke pameran komputer sore ini. Kata Karen, are you going with your friend? Apakah kamu akan pergi dengan temanmu? No. Terus Karen bilang, I went there 2 days ago, but I forgot to buy a USB stick. Kira-kira apa di sini nih yang cocok nih? Misalkan kita complete, kita isikan.
I went there 2 days ago, but I forgot to buy a USB stick. Saya pergi ke sana 2 hari yang lalu, tapi saya lupa beli stick USB. Oke, kita lihat jawabannya apa kira-kira. Ada nggak tadi kita cerita? Ada kan cerita tentang what if a company adalah P1. I am going to the computer fair this afternoon. Are you going with your friend? No. What if I accompany you? Bagaimana jika saya temani? Jadi setelah what if itu wajib P1. Kita lihat sana. Kita lihat di sini ya. What if? What if selalu diikuti what if, pokoknya may, what can, dan seterusnya itu selalu diikuti oleh verb one. Betul. Jadi benar ya, what if. Nomor 2, kira-kira apa Andra bilang lagi nih? Dia bilang apa? Sure, I love to. Thank. Tentu saja saya menyukainya. Terima kasih. Don't mention it. Don't mention it artinya jangan disebutkan lagi ya. Don't mention it artinya jangan disebutkan lagi. Oke. Yang nomor 2, Aska dan Gani. Wow, that's a big suitcase. It must be heavy. Wow, itu adalah koper ya. Suitcase ini koper. Koper tempat bawa pakaian. Ini adalah koper yang besar. It must be heavy. Itu pasti heavy. Arti heavy itu apa anak-anak? Berat. Itu pasti berat. Apa jawabannya kira-kira di sini? Apa lanjutannya? Let me help you move it. Let me. Jadi dinawarkan nih. Ada nggak unsur menawarkan? Ada. Let me help you move it. Biarkan saya bantu kamu untuk memindahkannya. Dijawab. Apa jawaban Gani? Thanks. Jadi kalau thanks itu artinya jawaban menerima. Paham ya? Lanjut lagi. What's wrong with you, Dian? You look upset. I like to go to a pharmacy, but my motorcycle tire is flat. Blah 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 blah. I'm going to pharmacy too. Blah 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 blah. Okay. What's wrong with you, Dian? What's wrong with you itu artinya apa yang salah dengan kamu? Ada masalah apa kemudian? You look so upset. Upset ini kayak orang bingung ya, bingung. Upset itu artinya bingung. I like to go to pharmacy. Saya mau pergi ke pharmacy. Pharmacy itu artinya apotik. Apotik. But my motorcycle tire. Tetapi tahu nggak tire? Tire itu artinya ban. Ya, ban. Flat. Flat itu artinya rata. Kalau udah rata apa biasa motor? Bocor ya. I like to go to a pharmacy but my motorcycle is flat. Apa jawabannya? I'll give you a ride. Saya akan menawarkan. Saya akan berikan kamu ride, tumpangan. Sebenarnya ride itu artinya mengendarai. I'll give you a ride. Saya akan berikan kamu tumpangan. I'm going to pharmacy too. Saya pun pergi ke farmasi juga atau ke apotek. What a coincident thing. Ini secara coincidence, tadi secara kebetulan. Alangkah kebetulannya. Terima kasih. Oke, yang nomor terakhir. Have you finished your English paper? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas bahasa Inggris? No, I haven't. Belum. Saya belum. My computer is broken. Komputer saya rusak. So I haven't typed it yet. Saya belum sama sekali mengetiknya. Sorry to hear that. Sedih. Mohon maaf mendengar itu. If you don't mind, you may use mine. Tawaran juga nih, jika kamu tidak keberatan, kamu boleh gunakan punya saya. Maksudnya apa punya saya ini? Computer. Cuman tidak disebutnya if you don't mind, you may use my computer, terlalu boros. Jadi my computer sama dengan mine saja. Apa jawabannya lah? May I? Bolehkah saya? Thank. Oke, saya kira cukup jelas. Ini nanti latihan, tak perlu kita perpanjang lagi, nanti ada di buku. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.